Tapi kalau mau afdal, kita aminkan dulu doa si imam, selesai dia, baru kita pula berdoa. Jadi kalau cerita afdal tak afdal, afdal kita aminkan dulu. Tapi kalau cerita sah tak sah, sah kita berdoa. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, dari Kak Sobah, kita lanjut saja pertanyaan berikutnya. Terkait doa. Kita itu tiap hari berdoa, Ustadz. Kenapa doa kita kadang tidak pernah Allah kabulkan? Kenapa ya, Ustadz? Doa minta kambing. Menurut kita, kambing itu mesti ada. Baru doa itu makbul. Aku tadi minta kambing Pak Ustadz. Sampai maghrib kambing itu tak ada. Berarti doaku tak makbul. Ini yang perlu diluruskan. Yang pertama, Allah memberikan seperti yang diminta. Memang betul-betul dapat kambing. Ya Allah, kasihlah aku hari ini kambing, dapat kambing. Itu definisi makbul yang pertama. Yang kedua, Allah selamatkan kita dari musibah seharga kambing. Ya Allah, kasihlah aku hari ini kambing. Sampai maghrib tak ada kambing. Mana kambing itu? Berarti doaku tak makbul. Sebenarnya Allah sudah kabulkan doamu. Mana dia? Allah selamatkan engkau dari musibah seharga kambing. Sebetulnya dalam catatan takdir kau menabrak kambing tadi jam 11. Tak jadi karena ditolak oleh doamu. Itulah mana la yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Menurutmu doamu belum makbul, padahal sudah dikabulkan Allah. Diselamatkan Allah engkau dari musibah seharga kambing. 3. Doamu itu minta kambing, ditahan Allah kambing itu. Dikasihnya nanti menurut ilmunya, bukan menurut kemauanmu. Seperti anak umur 5 tahun minta pisau. Minta pisau, minta pisau. Kata maknya nanti kau 15 tahun baru kasih pisau. Kalau 5 tahun ini kasih pisau, habis kau potong semua. Urat nadi bapakmu pun kau potong juga. 4. Digenggam Allah nikmat kambing itu supaya kau dapat nikmat lebih besar daripada kambing. Apa nikmat lebih besar? Sabar. Kalau dikasihnya kau kambing, maka nikmatmu cuma dapat 2.700.000 menurut harga Pekanbaru sekarang. Tapi kalau ditahannya dan kau sabar, harganya lebih dari 2.700.000. Berapa harga sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, unlimited. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Aku tak tahu doaku diterima atau tidak, tapi aku terus berdoa karena doa adalah ibadah. Aku Abdul Somad terus berdoa karena doa adalah ibadah. Aku Abdul Somad terus berdoa karena dengan berdoa aku merendahkan diriku kepada Allah. Aku Abdul Somad terus berdoa karena dengan berdoa aku selalu berharap akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Aku terus berdoa karena dengan doaku aku menjadi orang yang sabar menghadapi segala ujian Allah. Aku tetap berdoa karena dengan berdoa aku semakin yakin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tetap berdoa karena dengan berdoa berarti aku melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Aku tetap berdoa karena dengan berdoa berarti aku mentaati perintah Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, akan kukabulkan doaku padamu. Nabi Ibrahim 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun baru lahir anak Ismail. Istrinya diponis mandul, tak punya anak. 13 tahun setelah umur Ismail, umur 99 tahun, dari 86 ke 99, 13 tahun, barulah lahir Ishak. Sarah ternyata hamil juga ujungnya Sarah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Demikian Bang Alvin. Baik, masih ada waktu. Ini dari Bu Yurinia Safitri dari kota mana ini? Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ketika kita ingin mendoakan orang yang sudah meninggal setelah sholat, seperti apa kaidahnya Ustaz? Untuk almarhum Pak Fulan dan Bapak Fulan, Al-Fatihah.
Kalau sanggup lebih dari Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali. Kenapa 3 kali? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. 1 Qul huwallah sepertiga Quran, 3 kali seperti sekhatam Quran. Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Kalau sanggup lebih panjang lagi, Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin. Hadis menyuruh membacakan surat Yasin untuk orang meninggal, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif tetap boleh diamalkan untuk fadail a'mal. Seafdal-afdalnya menurut Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz, kullahu 30 juz full, kana hasanan, the best, mantap, bagus kalau bacakan 30 juz. Tak sanggup 30 juz, Yasin. Tak sanggup Yasin, Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Tak juga sanggup, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa asilhu bil ma'i wa salli wal barat wa naqihi minal khataya. Aku tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Ampunkan dia, rahmati dia, lapangkan kuburnya, berikan dia tempat yang baik, selamatkan dia dari azab, jadikan keluarganya yang ditinggalkan sabar, anak cucunya soleh dan solehah sampai hari kiamat. Jumpakan aku dengan dia di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang Alfi. Baik, alhamdulillah alamin. Barakallah atas semua pertanyaan yang sudah dijawab. Untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin pertanyaan belum terjawab, insya kita di pertemuan selanjutnya ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya pertanyaan tadi yang berakhir, maka insya Allah kita cukupkan karena sudah pukul 21.15. Mungkin terakhir Ustaz, ini pembahasan tentang sholat kita sebulan full sudah mengilmui Ustaz ya. Bolehkah kita diberikan penguatan lagi terkait sholat ini? Kita kadang harus harus curiga gitu Ustaz, terhadap diri kita. Kita mungkin sudah ribuan ruku, ribuan sujud. Apakah sholat kita itu benar-benar diterima atau enggak? Nah, itu kita kadang khawatir di situ Ustaz. Mengatasi diri kita yang was-was seperti itu, apa kira-kira solusinya Ustaz? Apakah memang penting banget tuh kita harus belajar secara detail, kemudian memaknai makna-makna bacaannya juga dan lain-lain Ustaz? Sebelum membahas tentang amal dalam susunan Sahih Bukhari, pertama kitabul iman, iman dulu. Setelah iman, kitabul ilmi, ilmu, baru amal. Iman, amal. Tidak bisa dari iman langsung ke amal. Ilmu dulu. Ilmu takbiratul ihram, ilmu niat, ilmu iftitah, ilmu fatihah, ilmu makharijul huruf, ilmu wakaf, ilmu ayat, ilmu ruku, ilmu i'tidal, ilmu sujud, ilmu duduk antara sujud, ilmu tasyahud, ilmu gerak, ilmu salam, ilmu zikir, ilmu khusyuk. Itu ilmu dulu. Setelah itu jangan angkuh, jangan sombong. Makanya setiap selesai sholat, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. 7. Taqabbal sholatana, sholat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa ruku'ana, ruku' kami, wa sujudana, sujud kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami, kurang khusyuk kami, kurang bacaan kami, kurang penghayatan kami. Kami ini penuh dengan kekurangan ya Allah. Karena rasa rendah diri, rendah hati, rendah jiwa menempelkan kening ke lantai, itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aku yang paling khusyuk, aku yang paling hebat, aku yang paling tak khusyuk. Karena jamaah ini orangnya rendah hati, boleh jadi aku masuk surga karena doa jamaah ini. Hujan lebat nih boleh jadi berhenti karena ada jamaah yang ikhlas-ikhlas nih yang berdoa. Jumpa anak kecil, kau belum ada dosamu apa-apa, doakan aku Ustaz Somad, doakan juga aku karena kau belum ada dosamu.